Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfi Irfani, kelas PAI PAIB semester 1, ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Qoso Isul Quran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Al-Quran merupakan mukjizat Islam yang abadi, di mana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tampak kebenaran kemukjizatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki tujuan untuk membebaskan manusia dari berbagai kegelapan, menuju cahaya ilahi, serta membimbing manusia ke jalan yang lurus. Kandungan Al-Quran tentang sejarah atau kisah-kisah disebut dengan istilah Qoso Isul Quran. Nah, bahkan ayat-ayat yang berbicara tentang kisah jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Hal ini memberikan isyarat bahwa Al-Quran sangat perhatian terhadap masalah kisah yang memang di dalamnya banyak mengandung pelajaran. Kisah secara bahasa yakni berasal dari bahasa Arab kisoh yang mempunyai makna cerita, hikayat, atau riwayat. Sedangkan kata kisoh itu sendiri berasal dari lafaz al-qis yang mempunyai arti menelusuri asar, jejak. Nah, kisah secara istilah yaitu suatu media untuk mencerminkan tentang kehidupan atau sebuah kebahagiaan tertentu dari kehidupan yang menyebutkan sebuah peristiwa atau sejumlah peristiwa yang satu dengan yang lain secara berkaitan. Nah, dan kisah harus mempunyai pendahuluan serta bagian akhir. Kisah dalam Al-Quran cukup dominan. Hampir semua surat dalam Al-Quran disajikan dalam berupa kisah, seperti terdapat pada surat Al-Baqarah yang menyajikan kisah pencarian sapi betina yang berwarna kuning keemasan untuk menjelaskan misteri kriminalitas oleh Nabi Musa alaihissalam dengan seizin Allah. Kemudian ada surat Al-Imran menjelaskan kisah keluarga Imran yang soleh-soleh. Kemudian ada surat Yusuf menjelaskan kisah peristiwa hamba Allah yang soleh, mulai disakiti dan diusir hingga menjadi budak belian dan akhirnya menjadi imam yang ditaati. Kemudian ada pula surat Al-Isra menjelaskan sebuah kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, serta surat Al-Kahfi menjelaskan kisah para sekelompok pemuda dan menjelaskan kisah para sekelompok pemuda pejuang keimanan dan keadilan karena dikejar-kejar oleh penguasa zalim yang akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah dengan ditidurkan dalam sebuah gua selama kurang lebih 300 tahun, serta kisah-kisah serupa lainnya. Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat karena di dalam isi Al-Quran mencakup tujuan dan fungsi yang dapat membantu kita sebagai umat manusia, sehingga menjadikan Al-Quran tidak diragukan lagi keistimewaannya. Nah, keistimewaan Al-Quran diantaranya yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah memaparkan sebagai petunjuk manusia. Petunjuk itu mengarahkan kita supaya kita terhubung kepada Allah dan cara interaksi sesama manusia bahkan dengan dunia ini. Banyak petunjuk hidup yang termuat dalam ayat-ayat Al-Quran, mulai dari petunjuk dalam ilmu pengetahuan, ilmu sosial, ilmu ibadah, dan ilmu syariah. Oleh karena itu, kita harus menjadikan Al-Quran pondasi dalam melakukan dan menentukan sesuatu. Kemudian yang kedua, yaitu Al-Quran sebagai sumber tujuan ajaran Islam. Nah, Al-Quran juga memuat kaifiyah tata cara kita sebagai umat muslim, di dalamnya memuat pokok-pokok yang menjelaskan kepada kita tentang ketuhanan, ibadah, dan lain-lain. Dengan mempelajari kaifiyah ibadah dalam Al-Quran, kita dapat bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan bisa melakukan ibadah tanpa adanya ragu dan salah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Di dalam Al-Quran memuat kisah-kisah yang bisa kita peroleh pelajarannya dan peringatan supaya kita bisa memperbaiki kesalahan sebelumnya dan merubah kita menjadi diri yang lebih baik dengan memperoleh hikmah-hikmah yang termuat di dalam kisah tersebut. Dalam Al-Quran memuat banyak pelajaran hidup dari umat sebelumnya untuk perbaikan dan contoh bagi umat pada zaman saat ini. Ilmu Qoso Isul Quran memiliki beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama, Qoso Isul Anbiya, yaitu kisah-kisah para nabi. Merupakan macam yang menghasilkan dakwah para rasul, mukjizat rasul, serta akibat dari umat manusia yang menerima dakwah maupun yang menolaknya. Yang kedua yaitu ada Qoso Isul selain nabi, seperti kisah Talut, Jalut, dan dua anak Adam, Ashabul Kahfi, Zulkarnain, Qorun, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu Qoso Is, yaitu kisah tentang mengenai peristiwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti perang Badar, perang Uhud, Bai'ah Ridwan, dan perang-perang yang lainnya. Baik, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.